Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk pertemuan hari ini ya, atau sesi kali ini saya akan membahas berkaitan dengan tipe data ya, tipe data yang ada di Python. Nah, untuk di Python ini sendiri ya, sebenarnya ada beberapa tipe data ya, tipe data bawaan ya. Misalkan untuk teksnya itu ya, di sini itu sebenarnya ada string ya. Untuk numeriknya ada integer, float, dan bilangan kompleks ya. Untuk sequence-nya ada list, tuple, dan range ya. Untuk mappingnya ada dictionary ya. Untuk set-nya ada set dan frozen set ya. Untuk booleannya ya, boolean pasti dia tuh dalam tipenya tuh bool ya. Ada juga binary ya. Nah, di sini ini ya, kita akan fokus untuk ke penggunaan stringnya terlebih dahulu ya. Misalkan untuk di stringnya ini saya bikin variabel string 1 ya kan. Nah, di sini misalkan hello Irfan ya. Untuk di string keduanya ya, misalkan di sini itu pergi ke pasar misalkan. Terus di string ketiganya misalkan di sini itu pergi ke pasar ya. Misalkan saya pakai yang tanda petiknya itu 3 ya, misalkan pergi ke pasar, terus ini lagi ada lagi pergi ke kantor ya. Terus di sini itu saya pengen ngecetak string pertama ya. Sedangkan untuk yang string keduanya di sini saya pengen cari tahu type-nya ya. Type dari string keduanya tadi ya, atau tipenya ya, tipenya itu apa. Terus di sininya lagi ya, di sini itu misalkan saya pengen ngecek ya, atau mencetak string ketiga ya. Ini saya running ya. Keluarlah dia outputnya seperti ini ya. Nah, untuk di output pertama kan dia hello Irfan ya, sedangkan output yang kedua dia ini kelas str, berarti dia nunjukin kalau tipe data yang ada di variabel keduanya ini ya dalam bentuk string ya. Sedangkan untuk yang di string ketiga ya, di sini itu dia mencetak ya, string ini, jadi pergi ke pasar terus pergi ke kantor ya. Dan di sini kan dia tanda kutipnya atau tanda petiknya itu ada 3 ya. Jadi bisa, tapi kalau misalkan 1 ya, seperti ini dia nggak akan bisa ya. Paling kalau misalkan di sini kita kasih ya, garis miring seperti ini ya, dia baru bisa. Tapi kan di sini kan langsung lanjut ke sini ya kan ya. Nah, kalau misalkan mau niulan lagi ya, di sini bisa saja saya tambahkan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan string ya. Terus selanjutnya lagi ada juga slicing. Nah, untuk di slicingnya ini misalkan saya ada variabel a ya, dengan nama Irfansyah ya. Terus kemudian di sininya itu saya ada lagi untuk aksesnya ya, akses listnya tadi, list lagi stringnya ya, dengan slicing ya. Terus di sini itu ada lagi yang seperti ini ya, misalkan. Terus di sininya lagi ada lagi len-nya ya. Len dari A-nya itu berapa? Oke, terus di sini lagi ada lagi yang modelnya seperti ini misalkan ya, dari sampai ke 4 misalkan. Ada juga di sini itu misalkan lagi dari 2 sampai ke 5 atau sampai ke 8, stepnya 2. Nah, ini kita running dulu. Nah, dari hasil runningnya ini ya dapatlah seperti ini. Di sini ya, kenapa dia itu i yang muncul? Karena di sini slicing itu atau akses elemen itu dia berdasarkan indeks, dan indeksnya itu dimulai dari angka 0
ya berarti I-nya ini 0, R-nya 1, F-nya 2. Jadi kalau misalkan di sini saya ubah menjadi 2, ya, nanti hasilnya di sini F, ya. Sedangkan minus 1 ini dia bacanya dari belakang, ya. Nah minus 1 ini H, ya. Kalau misalkan saya ubah minus 2, ya, berarti jadinya A yang ada di sini, ya. Kalau len ini buat panjang, ya, panjang stringnya itu ada berapa? Di sini sebenarnya 9 panjang. Nah di sini ini juga akses elemen juga, ya. Tapi di sini tuh kalau 0 berarti dari indeks ke 0 sampai ke indeks ketiga sebenarnya. Nah 4-nya ini nggak include, ya. Atau istilahnya 4-nya ini kita kurangin sama 1. Jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ketiga. Ini kan ini 0, R-nya 1, F-nya 2, A-nya 3. Nah, maka di sini irfa. Yang di sini sama juga, ya, dari 2 sampai ke 7, ya, 8 yang kurang 1, stepnya 2, ya. Jadi dia ada kayak loncatan. Ilustrasinya itu misalkan di sini itu kan dari 2, ya kan? Berarti dari F ke N ke Y. Ya, tuh. Jadi ada loncat 2, ya. Makanya di sini F N Y outputnya. Nah itu berkaitan dengan slicing, ya. Nah misalkan lagi ada juga mungkin yang modelnya seperti ini, ya. Cuma titik 2 gini aja, ya. Nah ini sebenarnya kayak kita ngambil keseluruhannya, ya, dari awalnya sampai yang paling akhirnya. Kalau misalkan saya kasih gini, ya. Nah ini tuh sama aja kayak yang di sini, itu sama aja kayak di sini, ya, dari paling awal berarti dari indeks 0, ya, sampai ke 3, ya, 4-nya dikurang 1 itu. Atau ada juga mungkin yang dari 2, ya, kayak gini yang belakangnya kosong, ya, berarti dari 2 sampai ke yang paling akhir, ya, gitu. Nah itu berkaitan sama slicing, ya. Nah, kalau misalkan kayak pengecekan, ya, pengecekan misalkan saya pengen ngecek lah, misalkan di sini tuh ada pengecekan apakah Irfan, ya, ada di A tadi atau enggak, atau ada juga misalkan seperti ini, not in A. Nah di sini kan Irfannya ini ada di sini, ya kan, makanya hasilnya true. Sedangkan di sini Kensin itu tidak ada di A, benar, memang nggak ada, berarti hasilnya true juga. Tapi kalau misalnya di sininya itu saya kasih huruf besar kayak gini, dia false. Nah, karena ingat di sini itu dia case sensitive, ya. Oke, di sini hurufnya kecil, yang di sini malah besar. Nah, makanya false, ya. Oke, selanjutnya lagi ada yang namanya concatenation, ya. Atau kayak kita pengen menggabungkan, ya, suatu string. Contohnya misalkan di sini ada namanya itu misalkan Naruto, misalkan. Sedangkan di sini misalkan ada angka dalam bentuk string, ya. Angkanya tapi string, ya. Terus kita pengen gabungin, ya, nama plus angka string. Nah ini kalau kita cetak, ya, hasilnya seperti ini, nggak ada spasinya. Tapi kalau mau spasi, paling di sini kita kasih seperti ini, ya. Ada spasi kosong gini. Nah ini ntar dia ngasih spasi. Nah. Oke, misalkan lagi di sini ada nama, yang name lah, misalkan name, terus di sini ada Irfan, terus di sini ada angka, ya, tapi angkanya itu dalam bentuk integer, ya kan, terus kita print, ya, kita gabungin name plus angka. Nah ini dia nggak akan bisa, ya, dia akan menghasilkan error. Nah, errornya ini dia ngasih tahu kalau stringnya ini sebenarnya nggak bisa dikoncat dengan integer, ya. Jadi mesti sama-sama string tadi. Ngakalinnya, cara ngakalinnya kalau pengen kita tetap mau menggabungkan, ya, sini kita mesti bisa set juga nih, ya, kasih tahu
atau kita ubah yang angkanya ke dalam string. Ntar hasilnya kayak gini. Ada str dalam kurung angka, berarti ntar si angkanya ini udah jadi ke dalam string. Gitu. Nah, selanjutnya juga ada lagi berkaitan dengan format string. Untuk format string ini sendiri ya, jadi kan kalau tadi kan kita sebenarnya nggak bisa langsung gitu aja ya kan. Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa gunain juga format string. Nah, caranya misalkan anggap aja misalkan di sini ada umur, ya, umurnya 25 ya. Terus di sini ada teks lah misalkan seperti ini lah ya, misalkan ya. Di sininya umur saya adalah, tapi di sininya itu saya kasih ini ya. Nah ini oke. Nah di sini tinggal print ya, print ya, txt format umur ya, dot format umur. Nah nanti di sini umurnya variabel ini akan masuk ke kurungnya yang ada di sini gitu. Ini ya berkaitan dengan format string ya. Nah kalau misalkan ada lebih dari 2 gimana ya? Misalkan di sini lagi ada apa ya? Nama misalkan nama, terus di sini itu ini, terus di sini ada umur ya, misalkan seperti ini, terus di sini ada txt ya, seperti inilah ya. Terus di sini saya print ya, seperti ini ya, jadi txt dot format nama umur. Nah kalau model seperti ini ya, atau cara seperti ini, dia bakal keluar outputnya ya, sesuai urutan yang ada di formatnya ini. Misalnya di sini kan nama, berarti nama saya ya, nama itu masuk sini, umur yang di sini masuk ke sini ya. Tapi kalau dibalik ya, dibalik seperti ini, nah maka hasilnya juga akan kebalik juga ya. Nah solusinya kalau model yang kita nggak memperdulikan urutan yang ada di sini ya, di sininya kita bisa kasih urutan indeksnya ya. Nah, kan di sini kan nama nih, nama di sini kan sebenarnya ada di indeks pertama kalau berdasarkan yang ada di dalam kurung ini ya kan, sedangkan umurnya ada di indeks kan 0 ya. Jadi bisa pakai cara ini, jadi ntar umurnya ini masuknya tetap masuk ke sini ya, karena kita udah tahu di sini tuh umurnya itu ada di indeks ke 0 ya. Jadi kita bisa set modelnya kayak gini. Oke, ini untuk yang format ya. Nah selain itu ya, ada lagi misalkan yang anggap aja seandainya di sini itu ada txt harga barang itu hanya, nah misalkan kayak gini. Terus saya mau di sini itu print ya, txt dot format ya, seperti ini misalkan. Nah kan di sini kan ini mirip kayak yang di atas sebelumnya ya kan, berarti ntar di formatnya ini 25.000 nya masuk ke sini ya. Nah, tapi kalau yang di sebelumnya kan kita udah bikin variabel dulu ya kan. Kalau di sini bisa juga langsung kayak gini, atau ya bisa juga misalnya di sini saya kasih harga ini ya. Nah nanti di sininya harga ya, saya kasih titik 2 ya, titik 2f ya. Nah titik 2f ini ya, dia nunjukin kalau nanti nilai yang ada di sini itu ya dijadikan sebagai float nah, dengan di belakang komanya itu ada 2 ya, seperti ini. Kalau kita set 3 ya, nanti dia juga di belakang komanya itu ada 3 ya, itu dan seterusnya. Nah selain ini juga sebenarnya ada alternatif lain ya, pakai simbol persen ini ya. Jadi ada kalau S ini dia string, kalau D ini dia buat integer atau bilangan bulat, kalau F untuk float atau desimal,
Kalau titik F dia untuk mengatur jumlah digitnya, ya, yang di belakang komanya ini istilahnya. Nah misalkan di sini itu ya, misalkan ada nama lagi, ya kan, seperti ini. Terus ya misalkan di sini umur lah, ya kan, mirip kayak yang sebelumnya. Nah di sininya kita langsung print misalkan, ya. Print terus saya kasih S gini, ya, bentar, saya kasih gini, ya. Terus di sini berusia, ya. Nah di sininya gini, tahun. Berarti di sininya, ya, modelnya seperti ini. Nah nanti dia keluarlah outputnya seperti ini, ya. Jadi ntar yang namanya ini masuk ke sini, ya, sebagai string, yang umurnya masuk ke sini sebagai desimal lagi, sebagai integer, ya, atau ya, bilangan bulat, ya. Nah itu bisa modelnya kita pakai caranya seperti ini juga, ya. Nah kalau misalkan di sini lagi ada nama lagi, nama 2 ini, ya kan, misalkan ini lah, ya. Terus di sininya saya tambahin lagi seperti ini. Terus di sini nama, koma, nama 2. Nah, ya. Jadi bisa juga modelnya atau caranya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Misalkan lagi saya pengen bikin ke dalam bentuk list. Misalnya ada kendaraan, ya kan? Kendaraannya itu dalam listnya itu ada mobil, kayak gini lah, ya. Ada mobil, ada motor, ada sepeda. Terus di sininya itu saya mau print, ya, daftar kendaraan oh ini kendaraan ini, ya. Nah di daftar kendaraannya ini, ya, saya kasih ini, ya. Ini bisa juga, ya, model atau penulisannya seperti ini kalau misalkan kita dalam bentuk list, ya, misalkan. Terus ada lagi, ya, misalkan itu di sini itu ini, misalkan ada data, ya, nggak ada data. Terus di datanya ini saya kasih tuple, ya, misalkan kayak gini lah, ya. Terus di sini itu 1000 misalkan, ya. Terus di sini ada format string, ya. Format string misalkan di sini itu hello, ya. Terus di sini lagi s, ya, titik, dan di sini uang, ya, Anda ada, yang kan ini, ya, uang Anda ada di sininya, dijadikan ini juga lah. Jadi ini istilahnya sini saya pengen masukin hello Irfansyah Irfan, terus uang Anda ada 1000, ya. Nah bisa juga seperti ini. Terus di di sininya, nah di sini tinggal saya print, nah seperti ini lah, print format, ya, data. Ini format stringnya yang ini, ya, yang datanya ini dari sini. Kan kalau tadi kan kita langsung printnya di sini kayak gini, ya kan. Nah di sini sebenarnya kita bisa masukkan juga, ya, ke dalam variabel dulu, ya. Ntar jadi hello di sini Irfansyah Irfan, uang Anda ada 1000. Oke.
Oh ya, selain ini juga sebenarnya ada juga ya yang model atau penulisannya misalkan itu seperti ini, kayak gini ya. Jadi di sini tuh saya kasih f, tapi f ini bukan berarti float ya, ini format kayak format gitu, tapi kita bisa pakai f ya. Terus di sini kita langsung masukin variabelnya apa ya. Jadi ada juga yang modelnya itu penulisannya seperti ini, cara penulisannya pakai f gini. Oke. Nah, selanjutnya lagi ada juga berkaitan dengan modify. Nah, misalkan di sini tuh saya ada s ya kan. S-nya itu dalam bentuk string ya, misalkan dia adalah karyawan. Misalkan kayak gini. Nah, di sini ya saya pengen bikin untuk uppercase. Nah, di uppercase-nya ini saya pakai yang ini aja lah misalkan. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini untuk uppernya. Terus misalkan lagi ada lowernya, ya. Ada juga ya kapitalnya, ada juga title. Nah, ini title. Ada juga print swap case ya, seperti ini. Nah, kita coba running dulu aja. Nah, ini uppercase, ya, ini lowercase, ini kapital ya. Atau di sininya ini saya kasih huruf kecil dulu ya, misalkan ini ya nggak jadi kapital ini ya. Terus ini adalah misalnya kayak gini lah, ini misalkan aja ya. Nah, ini kan biar kebayang aja ya. Di sini tuh huruf kecil semuanya, di sini yang kapitalnya. Jadi ntar diawalin dari huruf besar terlebih dahulu ya kan. Terus ada title, kalau title itu ntar kayak gini ya. Jadi setiap katanya itu diawali oleh huruf besar, terus sedangkan shape case dia kebalikannya ya. Jadi ntar kalau yang huruf kecilnya ini berubah jadi huruf besar, tapi yang huruf besarnya ya, yang A ini kan jadi kecil ya. Nah, itu. Terus selanjutnya lagi misalkan di sini itu saya kasih sama dengan, terus saya kasih operator kayak gini. Nah, model kayak gini ya, dia berarti ntar akan mencetak sama dengan ini ya, panjang ini sampai 50 ya. Nah, terus di sini misalkan saya mau apa ya, kayak nge-replace apa, kayak ngubah ya, replace dari karakternya ya. Misalkan di sini itu ya gini, terus di sininya nah gini lah ya, misalkan dari karyawan berubah jadi pelajar. Oh ya, berarti ntar dia sini karyawannya berubah jadi pelajar ya. Atau misalkan lagi saya mau print mirip kayak ini, tapi di sini saya pengen mengubah yang D-nya jadi ke S ya, sini jadi ke S misalkan ya kan. Nah, modelnya kayak gini. Ini kalau kayak gini ya, berarti ntar di sininya berubah ke S. Tapi kan di sini tuh sebenarnya ada D juga ya kan. Karena saya setnya yang di index yang di lokasi pertama ya, yang paling awal, yang istilahnya di sini tuh yang D yang paling awal ya. Maka dia di sini akan berubah yang paling awalnya aja. Kalau misalnya di sini saya kasih 2 ya. Oh. Nah, di sini berarti ada 2 nih. Jadi bukan apa ya, bukan cuman 1 aja kayak tadi ya, jadi ada 2. Jadi 2-nya di sini sebenarnya bukan lebih apa ya, lebih ngarahnya ke jumlah si D-nya ini ada berapa ya kan. Kalau misalkan ada 2 ya, berarti dua-duanya itu berubah jadi ke S. Nah, tapi kalau 1 aja ya berarti ntar
berubahnya cuma satu aja ya, si D-nya ini ya. Kan di si D-nya ini kan ini ada dua ya. Kalau tadi kita satu ya cuma satu aja yang paling awal berubah. Tapi kalau misalkan di sini kita set 2, berarti ntar dua-duanya ini berubah. Ya. Nah itu untuk replace-nya. Terus ada juga mungkin kalau pengen kayak kita pakai cara ya seperti ini. Nah, di sininya itu S tapi dari indeks ya. Ya kayak gini misalkan. Terus di sini saya replace ya dari yang D-nya ke S. Nah di sini berarti kan istilahnya kayak saya ngambil dari awal sampai indeks pertama ya, 2-nya kan dikurang 1 ya sampai indeks pertama, berarti SI aja ya, karena D-nya udah berubah ke S. Kalau pengen lanjut lagi ya di sini tinggal tambahin aja ya. Tambahin aja S, berarti di sininya dari 2 sampai ke akhir. Jadilah dia seperti ini. Tuh. Atau misalkan lagi di sini tuh saya kasih sampai ke 7. Ya. Nah, kalau saya kasih sampai ke 7 ya, maka dia hasilnya ya, seperti inilah dia. Jadi ada sia adalah atau nggak di sini saya hapus dulu biar lebih kebayang. Jadi dari yang paling awal sampai ke 6 ya. Nah yang D-nya diubah ke S. Nah, kan 6 itu kan ada di A-nya sini ya kan. Ini kan 0. Ya, di sini itu yang I-nya itu 1, A-nya sini 2, terus ada spasi lagi 3, A-nya sini lagi 4, di sininya 5, yang di sininya 6 ya. Jadi sampai ke 6, dari awal sampai ke 6 baru dia diubah nih ya kan nilai dari D-nya. Bisa juga modelnya kayak gini ya, penulisannya. Oke. Nah untuk pertemuan hari ini ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.